Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Putri sudah. Baik. Talaba rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Marilah kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar kepada kita sekalian, sehingga kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dan mempertemukan kita di ma'had yang kita cintai ini, Ma'had Tahqimus Sunnah, yang dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala kita betul-betul bisa menjunjung tinggi dan mengangkat dengan semulia-mulianya sunnah Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita jadikan hakim atas segala urusan kita dalam menjalani kehidupan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan dan niat dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita memilih nama ma'had kita ini dengan Tahqimus Sunnah. Kita jadikan sunnah sebagai hakim atas segala perkara dan urusan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong, memudahkan dan menetapkan hal itu untuk kita sekalian, sehingga ma'had ini betul-betul menjadi markas, pusat disebarkannya ilmu, dijunjung tingginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Allah jadikan tempat ini sebagai tempat untuk talabul ilmi bagi para pemuda kaum muslimin yang ingin mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi salah satu dari bagian dari sekian banyak tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala pilih di muka bumi ini sebagai tempat yang Allah berkahi untuk tumbuh suburnya ilmu yang bersumber dari Al-Quran, dari sunnah Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam, dan dilandasi dengan pemahaman satu-satunya yang sahih, yaitu fahmu as-salafis salih, manhaj dan aqidah ahli sunnati wal jamaah. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hendaknya kalian menambah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kalian, memilih kita untuk mau talabul ilmi. Talabul ilmi adalah satu jalan yang sangat mulia. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Ilmu itu ada satu derajat yang tidak ada sesuatu pun yang bisa mengimbanginya dari kemuliaannya dan ketinggiannya bagi orang yang benar niat mencarinya. Al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Ilmu tidak ada yang bisa menyamai kemuliaannya bagi orang yang benar niatnya di dalam mencari ilmu. Ya, qalu, para sahabat Al-Imam Ahmad bertanya, wa kaifa tasihhu niyyatuhu? Bagaimana niat talibul ilmi itu benar, dikatakan lurus? Qala, beliau menjawab, yanwi ayyarfa al-jahla an nafsihi wa an ghairihi. Dia niatkan untuk mencari ilmu tadi dalam rangka mengangkat kebodohan dia, ketidaktahuan dia dari dirinya sendiri dan juga dari orang lain. Jadi niat talabul ilmi yang benar itu seperti itu. Dan hendaklah ada pada masing-masing talibul ilmi. Dikatakan oleh Imam Ahmad tadi, sehingga ilmu yang kita cari ini menjadi satu kemuliaan yang tidak ada satupun amal yang menandinginya, yaitu niat yang sah. Bagaimana diniatkan untuk mengangkat kebodohan dari diri kita sendiri dan mengangkat kebodohan dari saudara-saudara kita. Nah, jangan salah niatnya, ya, jangan salah. Karena itu diingatkan oleh Imam Ibnu Qutaibah rahimahullahu taala tentang para salaf kita. Beliau mengatakan, kana talibul ilmi, siapa tadi yang bilang? Man sahibul kalam? Al-Imam Ibnu Qutaibah rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnu Qutaibah rahimahullahu taala beliau mengatakan, kana talibul ilmi fima madha. Dulu para santri itu talibul ilmi pada salaf kita dahulu, yasma'u liya'lam, mereka mendengar karena ingin tahu. Jadi mendengar ilmu, mendengar dari gurunya, duduk di majlis mendengarkan penjelasan guru, syekh, muallim, liya'lam, supaya dia tahu apa itu ilmu, tujuannya. Wa ya'lamu liya'mal, dan dia mencari ilmu untuk diamalkan. Jadi didengar setelah dapat ilmu, didengar untuk dapat ilmu, setelah dapat ilmu niatnya untuk diamalkan. Masya Allah, di salaf dulu, ya. Jadi wa ya'lamu liya'mal wa yatafaqqahu fi dinillahi liyantafi'ah, dan mereka berupaya untuk belajar memahami agama Allah ini agar mereka mendapatkan manfaat, liyantafi'ah, untuk mengambil manfaat ilmu, al-fiqhu fid din, wa yanfa', dan memberikan manfaat kepada orang lain. Dia mengambil manfaat untuk dirinya sendiri, mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri, wa yanfa', dan memberikan manfaat kepada saudara-saudaranya, mengangkat ketidaktahuan dari orang lain. Ini dulu, kata beliau, salaf kita dahulu talabul ilmi itu seperti itu.
yasma' liya'lam, mendengar dari guru supaya dia dapat ilmu. Setelah dapat ilmu, wa ya'lamu liya'mal, kemudian dia mengetahui untuk diamalkan, ya. Wa yatafaqqahu fi dinillahi liyantafi'a wa yanfa', dia berupaya untuk tafaqquh fid din, memahami agama ini untuk dia ambil manfaat bagi dirinya sendiri dan dia memberikan manfaat kepada orang lain. Lalu beliau ingatkan, ini keadaan salaf, ya. Wa qad saral ana, dan sungguh hari ini, sekarang, talibul ilmi itu adalah yasma'u liyajma'a, dia mendengar dari guru untuk mengumpulkan permasalahan-permasalahan ilmu, ya. Wa yajma'a liyudhkara, setelah dia mendapatkan kumpulan ilmu tadi, tujuannya supaya disebut-sebut oleh manusia. Dia ustadz kabir, dia alim, ya. Masya Allah, hari ini kata Imam Ibnu Qutaibah, ini nggak tahu hari ini tuh Masya Allah pada masa beliau, bagaimana dengan masa kita sekarang ini. Jadi cari ilmu hanya untuk apa? Mengumpulkan permasalahan yang banyak. Saya ngerti ini, saya hafal Quran, saya hafal hadis, ya. Saya mengerti permasalahan-permasalahan, menguraikan masalah, Masya Allah. Nah, itu liyajma', hanya untuk mengumpulkan. Wa yajma' liyudhkar, setelah dia dapat kumpulan ilmu tadi, sudah pinter begitu, liyudhkar, untuk disebut-sebut oleh manusia, ya. Wa yahfadh liyaglib wa yafkhar, dia hafalkan ilmu tadi, dia hafalkan Quran, dia hafalkan hadis, dia hafalkan matan-matan ilmu tadi, dia hafal liyaglib, untuk menang, untuk mengalahkan orang lain. Wa yafkharu, dan sekedar berbangga diri. Masya Allah, ini yang bicara talibul ilmi sejati, sekelas Imam Ahmad, Imam Ibnu Qutaibah rahimahumullahul jami'. Karena itu Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh, ilmu itu apa yang bisa memberi manfaat, bukan yang sekedar dihafal, bukan sekedar yang ditulis dihafal. Tidak. Ini bukan menolak hafalan, na'am. Orang tidak mungkin dapat ilmu kalau dia tidak punya hafalan. Dihafal, ditulis, tapi bukan mandek di situ. Tapi bukti bahwa ilmu itu betul-betul ada, itu kata Syafi'i tadi, al-ilmu ma nafa'a wa laysa ma hufidha, ilmu itu apa yang bisa memberi manfaat, bukan yang sekedar dihafal. Dari situ kita tahu hakikat dari ucapan al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, apa tadi di atas, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyyatuhu, ilmu tidak ada yang sebanding dengannya kemuliaannya bagi orang yang betul niatnya. Maka harus kita perbaiki niat kita talibul ilmi, ya. Curahkan segenap kemampuan, ya. Curahkan segenap kecerdasan yang Allah berikan untuk ilmu. Tidak boleh setengah-setengah. Ini betul-betul harus kita berbenah. Ana dan antum harus berbenah, ya, talibul ilmi, sehingga betul-betul apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad kita dapatkan, bahwa jalan yang kita tempuh ini adalah jalan yang tidak ada yang sebanding dengannya kemuliaannya. Karena dengan ilmu seorang bisa masuk surga dengan mulia. Dengan ilmu dia bisa mensejajari orang yang mati syahid. Sehingga dikatakan oleh salaf kita, tintanya ulama itu nanti akan lebih mulia daripada darahnya syuhada. Insyaallah. Padahal tinta itu bagian terbawah
bagi seorang talibul ilmi. Sedang darah itu bagian yang paling mahal bagi seorang yang berjihad di jalan Allah. Paham? Paham maksudnya? Jadi bagian terendah dari ulama itu melebihi nilainya dari bagian termahal dari asy-syuhada. Tapi ini tidak bisa berjalan begitu saja. Kalau kita lihat dalil-dalil tentang orang yang mati syahid, Masya Allah, mereka bebas dari fitnah kubur, mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok kemudian tintanya ulama itu lebih mulia dari darahnya syuhada? Kenapa ini? Itu bukan hanya sebatas jumlah ilmunya, tapi dilihat kepada amal yang dia wujudkan dari ilmu tersebut. Nah, jadi titiknya di situ. Kalau orang yang berjihad dengan jihadnya memberi manfaat yang besar untuk kaum muslimin, sedang ini orang alim yang ilmunya hanya mandek pada dirinya sendiri, tentu tidak bisa disejajarkan. Tentu lebih mulia orang yang jihad fisabilillah. Tapi seorang alim yang ilmunya bermanfaat untuk dirinya sehingga dia bisa dekat dengan Allah, beribadah secara benar, dan juga bermanfaat untuk manusia yang lain sehingga membimbing mereka untuk mengenali puncak ibadah yang paling tinggi, menyelamatkan mereka dengan izin Allah dari kesesatan, dari kebid'ahan, dari fitnah-fitnah, maka tentu ini yang dimaksud oleh kalam salaf kita tadi, bahwasanya tintanya ulama saja itu lebih mulia daripada darahnya asy-syuhada. Ya, nah, jadi talibul ilmi adalah sebuah keutamaan yang luar biasa. Mencari ilmu itu sebuah keutamaan yang luar biasa, diakui oleh salaf kita. Maka tentramlah kalian di majelis ilmu, tidak usah gamang, tidak usah ragu-ragu, dan jangan terkena subhat dari perkara-perkara dunia. Bersabar, karena ini adalah jalan yang paling mulia, tidak ada satupun yang bisa mengimbanginya. Tinggal kita berupaya untuk memiliki niat yang benar. Masya Allah. Maka kalau seperti ini saja, ini baru ucapan para ulama kita yang tentunya ini diambil dari dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Itu saja sudah cukup untuk menentramkan talibul ilmi. Maka bagaimana mungkin terjadi seorang keluar dari majlisul ilm hanya untuk mencari dunia-dunia yang rendah? Bagaimana seorang futur, bahkan intikas, putus total dari jalan ilmu hanya karena iming-iming kesenangan sesaat yang tidak pernah akan memuliakan dirinya? Fasbiru wasabiru, maka bersabar, bersabar. Ya, orang yang besar seperti para raja, para penguasa, mereka duduk di hadapan ulama, dan tidak ada seorang alim yang berilmu duduk di hadapan para raja dan para penguasa. Tidak ada. Untuk mengambil manfaat dari penguasa tadi, tidak. Mereka yang mengambil manfaat dari alim. Ini kedudukan yang luar biasa. Sampai dikatakan apa? Majlisul ulama ka majlisil anbiya. Majlisnya para ulama itu seperti majlisnya para nabi. Bagaimana tidak seorang datang misalkan, ya Syekh fulan, ada seorang laki-laki yang mengatakan kepada istrinya, engkau adalah seperti ibuku, kedudukanmu adalah seperti kedudukan ibuku. Bagaimana ini ya Syekh? Syekh menjawab, qala Allah Ta'ala, demikian. Dan tidak ada seperti itu kecuali majelisnya para nabi. Datang seorang kepada Rasulullah SAW mengadukan permasalahan yang sama, dijawab oleh Nabi SAW dengan jawaban yang seperti itu. Kenapa? Karena para ulama adalah pewaris para nabi. Yang dia sampaikan adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau di majelis ilmu bersama ulama, kira-kira yang ditanyakan apa? Seperti itu. Bagaimana seorang melakukan tijarah, perniagaan, orang kaya ini barangkali, orang pemilik dunia katakanlah,
dengan hartanya dia datang ke majlisul ilm, tanya kepada seorang alim, apakah perniagaan saya mengandung riba apa tidak riba? Dijawab dengan qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah SAW. Fikihnya para ulama. Masya Allah, majlis seperti ini seperti majlisnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang datang membawa permasalahan hidupnya untuk diberikan apa? Solusi. Dan kemuliaan itu nggak bisa diraih kecuali dengan talibul ilmi, seorang yang mencari ilmu. Ya, nah. Kemudian dalil-dalil tentang kemuliaan ilmu sangat banyak. Di antaranya dari Al-Quran, ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang ma'ruf bagi kita, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu akan dilebihkan beberapa derajat. Ayat ini memberikan faidah. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghabarkan fis sawabi fil akhirah wa fil karamati fid dunya. Gak apa-apa. Kembali faidah ayat fis sawabi fil akhirah wa fil karamati fid dunya. Ayat tadi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran di akhirat, kemudian kemuliaan di dunia. Bagi siapa? Bagi orang yang mencari ilmu dan orang-orang yang berilmu. Ya. Pertama, bagi orang-orang yang beriman diangkat derajatnya. Semua orang yang beriman derajatnya apa? Tinggi. Lebih dari mereka orang yang beriman, orang-orang yang Allah khususkan diberi apa? Al-ilmu. Diberi pahala di akhirat, dimuliakan dalam kehidupan di dunia. Fayarfa'ul mu'mina ala man laisa bimu'minin. Secara umum Allah mengangkat derajat orang yang beriman di atas derajat orang-orang yang tidak beriman. Jadi Allah memberikan derajat kepada orang yang beriman apa yang Allah tidak berikan kepada orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman nggak punya nilai di hadapan Allah SWT. Baru walladzina utul ilma darajat wal alim ala man laisa bi'alim, dan Allah angkat derajatnya dengan diberi pahala di akhirat nanti, janji pahala yang besar dan kemuliaan hidup di dunia kepada orang yang berilmu atas orang yang tidak berilmu. Jadi sama-sama mukmin nilainya beda. Ini orang yang berilmu, ini tidak berilmu. Orang yang berilmu dijanjikan pahala yang besar nanti di akhirat dan diangkat tinggi derajatnya di kehidupan dunia ini. Jelas ya? Itu maksud ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi wal alim ala man laisa bi'alim. Makanya Masya Allah, dan ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak bisa diselisihi. Derajat seorang yang berilmu sangat tinggi. Dan ma'ruf, orang-orang yang berupaya menjatuhkan derajat orang-orang yang berilmu, ma'ruf di dunia ini apa yang Allah lakukan terhadap mereka. Ya, Rasulullah SAW ja'a bil ilmi, datang membawa ilmu, bukan membawa dunia, membawa ilmu. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus rasulnya bil huda, dengan membawa apa? Al huda, petunjuk. Apa itu al huda? Al ilmun nafi' wal amalus salih. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, buah dari ilmu yang bermanfaat. Jadi yang dibawa oleh Nabi SAW itu bukan yang lain.
ya. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an terhadap ayat tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, madahallahu ulama fi hadhil ayah. Allah Subhanahu wa taala menyanjung para ulama, orang-orang yang berilmu pada ayat tersebut. Berarti ada 4 poin di situ. Ketika Allah menyanjung dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, ada 4 poin. Yang pertama, mulianya ilmu. Mulianya ilmu. Ini syaratnya. Ilmu adalah sesuatu yang sangat mulia. Yang dimaksud dengan ilmu di sini ilmu as-syar'i, ilmu syar'i, bukan selainnya. Ya. Perhatikan, yang dimaksud ilmu syar'i, bukan ilmu yang lain, bukan sains, bukan SPK, bukan penjas orkes, bukan bahasa Inggris, bukan. Apalagi Abdul Aziz, bukan, dan seterusnya. Ya. Yang dimaksud ilmu adalah ilmu syar'i. Pertama, mulianya ilmu. Ingat, ketika dibicarakan dalam dalil dari Al-Quran dan Sunnah, al-ilmu yang dimaksud dengannya adalah ilmu syar'i. Ini yang mencarinya tinggi nilainya, ilmu syar'i. Yang kedua, mulianya talabul ilmi. Mulianya talabul ilmi. Faidah dari ayat tadi loh ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ilmu berarti sangat mulia karena pemiliknya diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Yang kedua, talabul ilmi, mencarinya itu merupakan jalan yang paling mulia. Tidak ada jalan-jalan di dunia ini yang lebih mulia daripada jalan mencari ilmu. Tadi sudah dijelaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dijelaskan oleh Imam Ibnu Qutaibah rahimahullahu ta'ala. Tentu semua namanya ibadah harus disertai dengan niat yang ikhlas. Yang ketiga, karamatu majlisil ilm, mulianya majlisul ilm. Mulia majlisul ilm karena yang bisa di majlisul ilm adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti ketika ada pelajaran berikutnya tentang adab-adab di majlisul ilm, itu antum ambil, antum terapkan. Salaf kita dulu kalau bermajlis, mereka seperti tenang, hening, seperti di kepala mereka itu ada seekor burung. Jadi nggak bergerak, khawatir kalau bergerak kan terbang burung itu. Coba seperti kepala kita dihinggapi burung supaya tidak terbang, kira-kira mana? Gini, ya malah terbang, diem. Sampai nafasnya thalabul ilmi itu aja dijaga supaya tidak mengganggu majelis. Nah kalau majelis ilmu nafasnya nggak dijaga malah ini semua perhatian kepada dia. Pelajarannya apa? Pelajaran ambil nafas, kan gitu. Nggak boleh tidur di majelis ilmu. Salaf kita dulu kalau bermajelis sudah begitu syekhnya masuk, nggak ada lagi senyum, nggak ada lagi senyum-senyum sendiri, main mata sama temennya. Salaf kita dulu kalau syekhnya sudah masuk bermajelis, tidak ada lagi ngeruncingin pensil, nggak ada lagi, nggak ada. Mau sama temannya malah bikin ribut di masjid, nggak ada dulu. Sehingga dengan kesederhanaan majelis mereka, tidak pakai keramik seperti ini, tidak, ilmunya berbarokah sampai hari ini kita bisa rasakan. Karena kesungguhan yang luar biasa, adab dipakai betul.
Nggak ada majelis yang nyelonjorkan kakinya gitu, terus pijit-pijitan. Ini majelisnya ahli bidah. Ya, kalau mau pijit jadi tukang pijit, jangan di majelisul ilm. Nah, nanti di adab-adab itu diperhatikan supaya ilmu kita berbarokah. Kayak Imam Syafi'i tadi mengatakan, al ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh. Masya Allah, kalau kita lihat majelis hari ini sambil ngemil, minum sini majelis ilmu, sini permennya lagi nerangkan hadis, ngupas permen, blek gitu, malah nyangkut di sini, minum lagi. Ini kalau zaman Imam Sufyan ibn Uyainah, diusir dia dari majelis, suruh keluar dari majelis. Makanya ini, khususnya talabah di Mathil Ma'had Tahkim Ushul Islam ini, betul-betul terapkan adab kalian supaya kita betul-betul mendapatkan ilmu yang berbarokah. Jumlahnya sedikit, nilainya luas gitu. Itu namanya berkah. Ya. Dulu para sahabat itu kalau sudah bisa menerangkan surat Al-Baqarah itu sudah Masya Allah. Lah kita ini hafal, tapi ditanya apa maksud ayat ini? Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang ayat yang itu wallahu a'lam bishawab. Betul, wallahu a'lam bishawab itu bagian dari ilmu lah. Kalau semuanya wallahu a'lam bishawab, berarti kan enggak talabul ilmi dia. Maka yang kemarin keliru, yang kemarin salah, yang kemarin tidak menjaga adab majelis, nanti setelah tahu majelis ilmu itu adalah majelis yang sangat mulia, dijaga betul. Bahkan nggak boleh mengeluarkan bau yang tidak enak. Segar, mandi, kalau perlu mandi ya mandi, pokoknya harum, segar. Talabul ilmi itu nggak kuyu. Lihat hadis Jibril, la yura alaihi asarus safar, tidak terlihat darinya bekas-bekas perjalanan jauh. Talabul ilmi, dia musafir. La ya'rifu minna ahadun, kok nggak ada seorang pun kita yang kenal dia, berarti dari orang perjalanan jauh. Tapi la yura alaihi asarus safar, ini Jibril mengajari apapun keadaan talabul ilmi itu betul-betul apa? Siap. Jangan sudah mukim, sudah di ma'had, semua saran tersedia, tapi malah yura alaihi asarus safar, nafinya hilang, malah kayak musafir terus. Ya, nah, tadi nomor berapa? 3 ya. Mulianya ilmu, mulianya talabul ilmi, mulianya majlisul ilm. Keempat, mulianya al ulama, orang-orang yang berilmu. Jadi 4 hal terkandung dalam ayat Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, menunjukkan kemuliaan ilmu itu sendiri yang dimaksud ilmu syar'i, yang kedua mencarinya, yang ketiga majelisnya, yang keempat orang-orang yang Allah anugerahkan kepadanya al-ilmu. Nah, ini harus diraih sampai ke sana. Ya. Nah, tetapi derajat ini sebagaimana diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya tentang ayat tersebut, kapan dia mendapatkan derajat yang tinggi tadi? Kata beliau dalam tafsirnya, wal makna ayyarfa'allahu annahu yarfa'allahu alladhina utul ilma 'ala alladhina amanu wa lam yu'tul ilma darajat. Maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang diberi ilmu atas orang-orang yang beriman tapi tidak diberi ilmu beberapa derajat. Itu maknanya adalah ay darajatun fi dinihim, yaitu derajat-derajat yang tinggi yang ada pada agama mereka, idza fa'alu ma umiru bihi, selama mereka mau mengamalkan apa yang mereka diperintahkan dengannya setelah dia mendapatkan ilmu. Jadi kalau ilmunya tidak diamalkan, ya derajat tersebut tidak dia dapatkan. Diamalkan berarti ya. Kayak tadi di awal dijelaskan oleh Ibnu Qutaibah ya, mendengar untuk
tahu untuk diamalkan. Jadi kita belajar untuk diamalkan. Nah, kalau ini kita sepakati dan kita memang mohon betul kepada Allah, nggak ada kasus-kasus pelanggaran etika pada diri kita ini, nggak ada, karena dia takut kepada Allah. Karena tidak pernah Allah memisahkan ilmu dengan khasyah. Sampai salaf kita mengatakan apa? Al ilmu khasyatullah. Ilmu itu bentuknya adalah apa? Rasa takut kepada Allah. Kalau tidak punya rasa takut kepada Allah, sama saja dia jahil, la ilma lahu, orang bodoh tidak punya ilmu. Perhatikan itu ya. Lah rahasia khasyatullah di mana? Fis-sir. Rahasia takut kepada Allah itu sama dengan rahasia taqwallah, yaitu apa? Di saat kita bersendiri. Maka ya talibul ilmi, ketika antum sendiri, siapa antum? Dari situlah antum bisa tahu diri antum sendiri. Jelas maksudnya? Nah, ketika di rumah sendiri, siapa antum? Kalau bareng-bareng begini, basa-basi kita banyak. Saya di hadapan antum bisa berbasa-basi, tampil bagus, wah nangis-nangis misalkan begitu. Bisa nggak? Bisa bersandiwara. Tapi siapa antum di saat antum hanya dengan diri antum bersama Allah Subhanahu wa taala? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Di situ pakai sighah innama lil hasr. Seakan-akan tidak mungkin orang bisa takut kepada Allah kecuali dengan ilmu yang benar, dan tidak mungkin ilmu dikatakan ilmu kecuali membuahkan apa? Khasyatullah. Kalau dua-duanya tidak ada, al-jahil, dia bodoh. Jelas? Nah, di situ ya. Makanya Imam Al-Qurtubi tadi menyatakan derajat yang tinggi yang Allah janjikan, walladzina utul ilma darajat, tadi bagi orang yang mau mengamalkan ilmu yang dia dapatkan. Nah, dari situ thalabul ilmi itu memiliki nilai mulia. Jadi hadir ke sini jangan hanya sekedar apa? Ingin kumpul, enggak. Ingin punya teman banyak, enggak. Bolehlah 1-2 hari yang baru adaptasi, tapi tujuan mulia jangan sampai hilang, sehingga perjalanan antum menjadi sebuah perjalanan yang mulia. Ya, diingat-ingat betul ini. Sehingga dia akan jaga ucapannya, dia akan jaga apa? Pandangan matanya, dia akan jaga apa? Telinganya, dia akan jaga apa? Makannya, dia akan jaga minumnya. Begitu. Dia akan jaga apa? Pergaulannya. Ya. Masya Allah itu. Taib. Dalam tafsir Imam At-Tabari juga sama begitu. Beliau mengatakan, wa yarfa'ullahu alladhina utul ilma min ahlil iman 'alal mu'minina alladhina lam yu'tu al-ilma bi fadli ilmihim darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang diberi ilmu dari orang-orang yang beriman, dari ahlul iman, di atas orang yang beriman yang tidak diberi ilmu, dengan fadilah ilmu mereka beberapa derajat. Itu maksudnya idza amilu bima umiru bihi, selama mereka mau mengamalkan apa yang mereka diperintah dengannya. Makanya cari ilmu untuk diamalkan. Kemarin dalam khutbah Jumat sudah sampaikan ya, bagaimana Imam Ahmad, beliau itu tidaklah menyampaikan satu ilmu kecuali berupaya diamalkan. Sampai begitu menyampaikan tentang bekam, yang itu wasiat Allah kepada Rasul ketika Mi'raj, supaya umat ini berbekam, beliau berbekam dulu. Beliau berbekam, ya, penuhi apa yang di situ, sampaikan hadisnya. Nah, kalau orang hari ini kayak anak antum semua itu, sampaikan dulu, amalnya kapan? Wallahu a'lam bishawab. Sehingga tidak berkah ilmu itu. Ya. Makanya betul-betul perhatikan itu. Musibah hari ini itu Masya Allah. Dan talabul ilmi semakin mulia, semakin harus, semakin tinggi derajatnya di saat tersebar kebodohan. Seperti hari ini. Yadharul
jahlu, nampak di mana-mana apa? Kebodohan, fitnah banyak sekali bertaburan. Syarruha mustatira, keburukannya sudah tersebar luas. Maka talabul ilmi sebagai solusi selamat dari fitnah semakin wajib, semakin harus. Kenapa? Wajib orang menyelamatkan diri dari apa? Fitnah. Wajib setiap orang menyelamatkan diri dari apa? Bahaya. Sedang jalan selamatnya dengan mencari ilmu. La yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Apa yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengannya, maka wajib. Maka wajib talabul ilmi. Dan itu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu adalah fardu atas setiap muslim. Jelas ya. Meskipun kefarduan ini dibagi dua oleh para ulama kita. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu alal kifayah. Apa yang fardu ain? Dicontohkan salat. Kewajiban-kewajiban dari Allah yang kembali kepada diri kita sendiri, yang tidak boleh diwakilkan kepada orang lain, maka ilmu tentang itu fardu ain untuk dicari. Salat bisa diwakilkan? Puasa? Gak bisa. Apalagi tauhidullah. Gimana tauhid diwakilkan? Gak bisa. Berarti belajar tentang tauhidullah hukumnya apa? Wajib. Tidak boleh seorang bodoh tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang fardu kifayah seperti apa? Tentang masalah hudud misalkan, fikih tentang masalah hukum-hukum had, kalau mencuri hukumnya apa dan seterusnya. Itu enggak semua orang harus tahu. Mungkin yang nanti jadi qadhi atau seorang alim yang menjelaskan. Nah, fardu kifayah hukumnya. Faraid, enggak semua antum harus tahu. Apa enggak boleh tahu? Boleh, bagus, tapi tidak fardu ain gitu loh. Orang enggak ngerti faraid, enggak apa-apa. Ada alim yang tahu, fardu kifayah. Kalau ada sudah yang mewakili sehingga bisa menjadi solusi terhadap permasalahan warisan yang ada di kaumnya, cukup asalnya. Itu ilmu yang fardu kifayah. Fardu ain, salat, puasa, haji, ya, apalagi tauhidullah. Jelas ya? Naam. Kemudian termasuk dalil kemuliaan akan talabul ilmi, bahwasanya talabul ilmi itu adalah jalan yang sangat mulia, adalah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Thaha 114. Thaha 114. Qala ta'ala, fata'ala Allahul malikul haqq, maka maha tinggi Allah, raja yang al-haq. Wala ta'jal bil qur'ani min qabli ay yuqda ilaika wahyuh, jangan engkau ya Nabi Allah tergesa-gesa dengan Al-Quran sebelum diselesaikan kepadamu wahyu Allah. Jadi ketika Jibril masih membacakan ini, Rasulullah semangat untuk mengikuti bacaan Jibril ini karena ingin segera menghafalnya. Dicegah oleh Allah, jangan tergesa-gesa, biar selesai dulu dibacakan oleh Jibril semuanya, nanti Allah yang akan mengokohkan di hatimu. Ini faedahnya talabul ilmu, gak boleh tergesa-gesa. Saya mau nyantri aja lah, setahun aja lah, ini rencana yang jelek. Talabul ilmi kok cuma setahun, gak ada sejarahnya. Santri kaburan itu, sabar ya tak? Tulus zaman, waktu yang panjang dia butuhkan. Bahkan kalau diikuti secara hakikatnya apa? Ma'al mihbarah ilal maqbarah, bawa pena sampai kemana? Ke kuburan. Artinya belajar itu sepanjang hayat. Jadi perlu waktu yang panjang, nggak boleh mustajil. Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah, wala ta'jal bil qur'ani min qabli ay yuqda ilaika wahyuh. Lalu ingat, ini hamba Allah yang paling mulia, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hamba Allah yang lebih mulia daripada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Tentu ketika Allah perintahkan kepadanya, tentu perintah yang paling
afdal juga. Setelah tadi Allah katakan apa? Wa qul rabbi zidni ilma. Dan katakan ya Nabi Allah, minta kepada Allah, usaha kepada Allah, katakan Rabbi, ya Rabbku, zidni, tambahkan untukku ilman, ilmu. Allah enggak pernah memerintah Rasul untuk meminta tambahan harta, meminta tambahan kedudukan di dunia, pengikut yang banyak, enggak. Tapi yang Allah perintahkan ada pada ayat ini, wa qul rabbi zidni ilma. Ini menunjukkan selalu berupaya menambah ilmu supaya faham tentang agama Allah merupakan jalan yang paling mulia, karena itu yang diperintahkan Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jelas ya, dalil tentang kemuliaan talabul ilmi. Berarti antum itu berjalan di jalan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah. Kemudian wajibnya talabul ilmi juga dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah." Jihad ini. Dan tidak selayaknya orang-orang yang beriman itu semua berangkat ke medan perang. Coba ini jihad, menghadapi musuh, enggak semuanya harus berangkat. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan liyatafaqahu fid din. Kenapa tidak ada ya masing-masing kelompok itu mengutus, masing-masing kaum itu mengutus dari mereka kelompok yang tugasnya tafaqquh fid din. Jadi mereka silahkan yang lain berjihad, tapi pemuda-pemuda yang cerdas, yang bisa nanti dakwah ilallah, memahami ilmu dengan baik, jangan berangkat semuanya. Mereka suruh tafaqquh fid din. Di tengah-tengah perintah jihad ada pencegahan supaya tidak semuanya berangkat. Harus ada yang talabul ilmi. Andai kan itu bukan jalan yang sangat mulia, tentu Allah tidak perintahkan seperti ini. Tujuannya apa? Waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Setelah mereka talabul ilmi, saudara-saudara yang berjihad fisabilillah pulang, kaumnya kembali, mereka yang tugasnya mengingatkan, mengajari ilmu tadi, mengingatkan mereka tentang hukum-hukum Allah, tentang agama Allah. Talabul ilmi. Masya Allah. Ya. Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan tentang ayat tadi. Yang pertama, faidah. Banyak faidah beliau terangkan. Saya ambil dua saja. Kita ambil dua. Ya. Yang pertama, faidah dari ayat tadi. "Wa kana al-mu'minuna liyanfiru kafatan, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din, wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Kata beliau Al-Imam Al-Qurtubi, "Hadhil ayatu aslun fi wujubi talabil ilmi." Ayat ini merupakan asal. Asal itu bahasa kita yang lain dalil. Dalil itu kadang disebut dengan kalimat asal. Aslu hadhil mas'alah, dalil untuk masalah ini, gitu maksudnya ya. Jadi ayat ini adalah dalil tentang wajibnya talabul ilmi. Apa yang dimaksud ilmu di sini? Ilmu syar'i. Ya, wajibnya talabul ilmi. Kita mau ambil berapa faedah tadi dari Imam Al-Qurtubi? Dua ya. Nah, satu tadi, hadhil ayat aslun fi wujubi talabil ilmi. Yang kedua, faedahnya yang nampilkan untuk antum, untuk ana juga tentunya, dari tafsir Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, talabul ilmi fadilatun adimatun wa martabatun syarifatun la yuwaziha amalun. Masya Allah. Mencari ilmu itu adalah keutamaan yang sangat agung, martabat yang sangat mulia. Talabul ilmi adalah fadilatun azimah, keutamaan yang sangat agung.
Wa martabatun syarifah, martabat atau kedudukan yang sangat mulia, la yuwaziha amalun, tidak ada satu amalan apapun yang bisa mengimbanginya, yang bisa mengimbangi kemuliaan talabul ilmi. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dalam riwayat Imam Abi Daud dan Imam Tirmidzi, hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala, dari Qais ibn Katsir qala qadima rajulun minal Madinah ala Abi Darda radhiyallahu anhu wa huwa bi Dimasqa. Ada seorang laki-laki datang dari Madinah menemui atau mencari Abu Darda radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi. Pada waktu itu beliau sedang di Dimasqa, Damaskus, tinggal di sana. Ada datang orang dari Madinah datang ke Abu Darda. Beliau di mana? Damaskus. Faqala, maka Abu Darda bertanya kepada orang ini, ma aqdamaka ya akhi, apa yang menjadikan kau datang ke sini wahai saudaraku? Faqala, hadithun balagani annaka tuhaddisuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadikan aku datang kepadamu ini wahai Abu Darda, satu hadis yang telah sampai kepadaku, bahwasanya hadis itu engkaulah yang dapat dari Nabi SAW. Allahu Akbar. Jadi datang dari Madinah ke Damaskus karena didengar di sana Abu Darda menyampaikan hadis itu, langsung cari ke sumbernya. Karena dari Abu Darda, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya lagi sama Abu Darda, qala ama ji'ta li hajatin, apa kamu datang ke Damaskus ini, datang ke sini itu karena ada kebutuhan yang lain? Qala la, tidak ada. Qala, ditanya lagi, ama qaddamta li tijarah, apa kamu datang ke Damaskus ini ya sambil dagang juga? Tidak hanya murni untuk hadis tadi, memang sambil dagang? Qala la. Qala, maka Abu Darda mengatakan, ma ji'ta illa fi talabi hadzal hadis, tidaklah engkau datang ke sini kecuali hanya untuk mencari hadis tersebut? Maka Abu Darda kemudian mengatakan, qala, dia berkata, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sallaqallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan yang dia harapkan dalam dia berjalan tadi, menempuh jalan tersebut ilmu, maka Allah jalankan dia, Allah akan perjalankan dia dengan jalan yang dia tempuh tadi, jalan menuju surga. Ya, ini fadilah pertama. Berarti talabul ilmi adalah jalan menuju surga, selama memang yang niat untuk dicari apa? Ilmu. Antum datang ke sini mau talabul ilmi apa-apa? Kalau yang dicari ilmu, murni ilmu. Dapat yang lain, iya juga lah. Nah ini sudah campur ini. Makanya Abu Darda bertanya kepada orang ini, kamu datang ke sini untuk apa? Untuk aku mendengar ada hadis yang berasal darimu. Apa ada kebutuhan yang lain? Tidak. Apa sambil dagang? Enggak juga. Pokoknya murni untuk hadis tadi. Jadi murni dia datang ke Damaskus untuk talabul ilmi, mencari satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dibacakan oleh Abu Darda dalil tadi. Barang siapa yang menempuh satu jalan yang dia betul-betul niatkan, harapkan untuk ilmu, maka Allah akan perjalankan dia dengan itu jalan menuju surga. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh Abu Darda, wa innal malaikata, maksudnya hadis nabinya dibacakan secara lanjut, wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridaan li talibil ilmi, dan sesungguhnya para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya karena ridho terhadap talibul ilmi. Allahu Akbar. Adakah jalan yang lebih mulia dari ini? Tidak ada. Adakah jalan yang lebih utama dari ini? Tidak ada. Para malaikat
meletakkan sayap-sayap mereka karena ridhaan li talibil ilmi, karena seneng ridho terhadap orang yang mencari ilmu. Hadis ini dibacakan oleh Abu Darda kepada orang tadi loh. Coba lihat kisahnya, yang datang memang murni mau cari ilmu. Maka perhatikan niat-niat kita, datang ke sini murni untuk cari ilmu, maka fadilah hadis tadi akan didapatkan oleh antum semuanya, ya. Naam. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitani fil ma. Kemudian dilanjutkan hadisnya dari Nabi SAW, dan sesungguhnya orang yang berilmu betul-betul akan dimintakan ampun untuknya oleh setiap orang yang ada di langit dan setiap orang yang ada di bumi, sampai ikan-ikan yang ada di air, di laut, memintakan ampun untuk orang-orang yang berilmu, mencari ilmu. Masya Allah. Masa kita harus lemah di jalan seperti ini? Nanti kita belajar kitab nanti ya, Tadhkiratus Sami insyaallah, kitab yang mendidik kita untuk tahu bagaimana keberkahan ilmu. Di antaranya di sana salaf kita mengatakan, lapar dengan ilmu itu saudara kembar yang nggak bisa dipisah. Ya? Lapar sama ilmu, bukan, jangan salah sebut kenyang sama ilmu, ndak. Lapar sama ilmu itu saudara yang nggak bisa dipisah. Makanya thalibul ilmi tidak boleh kekenyangan. Fasulusun li ta'ami, ini kalau banyak loh. Kalau harus makan banyak. Fasulusun li syarabi, fasulusun li nafasi. Asalnya makan yang standar apa? Luqaimat yukimna sulbah, suapan-suapan yang bisa menegakkan tulang sulbi. Sudah, antum tidak pingsan di majelis ilmu, sudah selesai. Nggak ada. Dulu dalam kajian kita di pergantian pengurus sudah disampaikan, nggak ada orang kekenyangan di majelis ilmu kemudian kok jadi alim besar. Mana sejarahnya? Coba sebutkan semua. La Syafi'i wala Ahmad wala Malik wala Abi Hanifah, nggak ada. Ya, nah itu. Nah, sampai ikan-ikan yang ada di laut, di air, memintakan ampun kepada orang yang berilmu. Dan tidak mungkin seorang dikatakan seorang yang berilmu kecuali harus talabul ilmi. Ini jalan mulia, ikhwah. Harus orang hebat yang ada di majelisul ilm. Makanya sebelum dimulai, khususnya yang baru, juga yang lama, yang memang tidak sanggup di majelisul ilm, nggak usah bikin ulah, angkat kaki saja silahkan, pamit baik-baik. Gitu. Ustaz, saya nggak siap pakai jubah dan gamis, saya siap pakai androk, silahkan. Ayo tuh, daripada bikin susah kesantrian. Apa nggak boleh nangis? Boleh, nangislah, banyak-banyak nangis, apalagi nangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kesulitan dalam urusan dunia saja nekat kok. Orang badannya demam saja karena untuk cari dunia berangkat dia kok. Dan ini untuk ilmu loh, dan tidak demam. Nggak boleh lemah. Ini jalan mulia. Laisa hadza bi usuki fadruji wa min dairatil ilmi fakhruji. Kalau ini bukan tempat yang layak untuk kamu huni, yaitu majlisul ilm, angkat kaki, fakhruji, keluar. Itu begitu. Karena orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Imam Ahmad misalkan itu dikabarkan kalau majelis hadir begitu, itu ribuan orang, bahkan sampai 5.000 orang hadir. Wajar banyak ya. Kira-kira yang bisa mendengar berapa? Apalagi nggak ada mic sekarang, suaranya lantang, kira-kira berapa? 100 muter lah misalnya gitu ya, 400-an, 300, 500 orang yang dengar. Itulah santrinya. Yang lain, apa kata para salaf kita tentang yang lain datang untuk apa? Belajar tentang adabnya Imam Ahmad. Dengan apa? Ru'yah, melihat. Makanya orang kalau sudah diamani ilmu, hati-hati, ngomong hati-hati, tertawa hati-hati, bersikap hati-hati.
Kenapa? Manusia belajar dari sikap-sikap dia. Mungkin yang nyata di hadapan Imam Ahmad ini enggak ada 5.000 loh ya. Nah, dengar semua tapi itu ribuan majelisnya Imam Ahmad. Berarti yang nyatet kira-kira ya 300-400 lah. Sisanya ngapain yang banyak itu, yang masih ribuan itu? Belajar ilmu dari Imam Ahmad melalui apa? Sikap, adab Imam Ahmad. Masya Allah, fadilah talabul ilmi. Ya, nah, ya tinggal orang mengambil bagiannya masing-masing. Ya tentunya antum tidak, saya yang talabul ilmi ngelihat aja. Ya, masa itu yang antum cari? Ya, nah, kita lanjutkan hadisnya. Wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Kata Nabi SAW setelah tadi orang yang berilmu dimintakan ampun untuk semua makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi sampai ikan yang ada di air. Dan keutamaan orang yang berilmu atas orang ahli ibadah, jangan atas orang jahil nggak usah disebut, nggak ada keutamaannya. Ahli ibadah kan masih punya keutamaan. Keutamaan orang yang berilmu atas orang yang ahli ibadah seperti keutamaan al-qamar, bulan, ala sairil kawakib, atas semua bintang-bintang. Kalau di langit ada bintang cil-cil itu, ada bulan purnama gitu, yang jelas nampak terang bagi antum yang mana? Bulan tentu kan. Nah, Nabi gambarkan keutamaannya seperti itu. Dan setan itu lebih berat menghadapi orang yang berilmu daripada ahli ibadah. Karena kalau ahli ibadah ditazin, diperindah oleh syaitan, tergelincir dia karena nggak punya ilmu. Adapun kalau orang alim diberikan syubhat oleh syaitan, dia bantah. Ya, masya Allah. Nah, kemudian lanjut hadis, innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Innal anbiya la yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Perhatikan ini, sesungguhnya para nabi itu tidak meninggalkan warisan yang berbentuk dinar, tidak pula dirham. Para ulama tidak meninggalkan warisan itu. Para nabi tidak meninggalkan warisan yang bentuknya apa? Dinar wala dirham. Innama warrasul ilma. Warisan tinggalan para nabi itu adalah al-ilmu. Ya, faman akhadha bihi akhadha bihaddin wafirin. Barang siapa yang mengambil warisan nabi tadi, maka dia telah mengambil bagian yang sangat melimpah. Nah, maka ini thalabul ilmi jalan yang sangat mulia, karena yang antum mau ambil ini warisan siapa? Warisan para nabi. Sedang para nabi tidak mewariskan harta dunia, tidak. Yang diwariskan ilmu yang jauh lebih mahal dari semuanya. Ini juga dalil menunjukkan keutamaan apa? Talabul ilmi, ya. Nah, sudah cukup waktunya. Masih banyak sekali dalil-dalil yang lain, ya, yang menunjukkan tentang keutamaan mencari ilmu. Dan keutamaan mencari ilmu ini disepakati oleh para ulama, ya. Dalil-dalil tentang keutamaan mencari ilmu itu disepakati, memang itulah adanya oleh para ulama kita. Maka bersyukurlah kepada Allah, bergembiralah kepada Allah SWT, berbanggalah kepada Allah SWT, bersabar di majlisul ilm. Tidak ada istilah berhenti belajar. Thalabul ilmi adalah jalan yang sangat mulia. Nanti luasnya dibaca di dalil-dalil yang lain, silahkan, ya. Mudah-mudahan majelis kita yang singkat ini bisa menjadi motivasi bagi anak pribadi dan juga antum sekalian. Mari kita berkumpul di sini untuk ilmu, dan kita berjuang di sini untuk ilmu. Kita menempa diri kita di sini untuk ilmu, dan kita berupaya untuk amalkan ilmu tersebut, ya, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu alam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.